Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Najma dari Audit. Pada video kali ini, saya akan membahas terkait metode pembiasaan, pengertian, proses, dan bentuk dalam penerapan di lingkungan kerja. Metode pembiasaan adalah suatu metode belajar dengan melakukan suatu kegiatan secara rutin dan terus-menerus untuk melakukan hal yang sama, berulang secara sungguh-sungguh dengan tujuan untuk menyempurnakan suatu keterampilan sehingga menimbulkan kesenangan atau kegemaran yang pada akhirnya akan menimbulkan suatu kebiasaan. Pembiasaan merupakan suatu cara dalam menanamkan sesuatu berupa perkataan maupun perbuatan yang mampu bertujuan untuk membuat seseorang menjadi ingat dan terbiasa melakukan hal-hal baru, sehingga hal-hal baru yang dipelajari menjadi terbiasa untuk dilakukan. Pembiasaan adalah sesuatu yang sengaja dilakukan secara berulang-ulang agar sesuatu itu dapat menjadi kebiasaan. Pembiasaan merupakan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi kebiasaan yang baik. Pembiasaan ini meliputi aspek perkembangan moral, nilai-nilai agama, akhlak, pengembangan sosio, emosional, dan kemandirian. Proses terjadinya pembiasaan pada awalnya demi pembiasaan suatu perbuatan mungkin perlu dipaksakan. Sedikit demi sedikit kemudian akan menjadi biasa. Awalnya karena takut, lalu menjadi terbiasa. Berikutnya, kalau aktivitas itu sudah menjadi kebiasaan, ia akan menjadi habit, kebiasaan yang sudah melekat dengan sendirinya dan bahkan sulit untuk dihindari. Ketika sudah menjadi habit, ia akan selalu menjadi aktivitas rutin. Seseorang yang telah mempunyai kebiasaan tertentu, maka akan dapat melaksanakannya dengan mudah dan senang hati tanpa terbebani. Bahkan, segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan dalam usia muda sulit untuk diubah dan tetap langsung sampai di hari tuanya. Kemudian akan menjadi ketagihan pada waktunya dan sulit untuk ditinggalkan. Metode untuk melakukan suatu sikap agar terbiasa yaitu ada beberapa cara ada dua cara. Yang pertama yaitu dengan menggunakan alat langsung, di mana ada teladan. Teladan adalah pendidikan yang memberikan contoh-contoh konkret pada kita semua. Anjuran atau perintah adalah alat untuk membentuk kedisiplinan secara positif. Disiplin perlu dalam pembentukan kepribadian, terutama karena akan menjadi disiplin untuk diri sendiri. Latihan, tujuannya adalah untuk menguasai gerakan-gerakan atau menghafal ucapan-ucapan. Latihan itu juga digunakan untuk menanamkan sifat-sifat yang utama, misalnya ketertiban, kebersihan, dan lain-lainnya. Hadiah dan sejenisnya. Yang dimaksud hadiah tidak selalu berupa barang. Anggukan dengan wajah yang berseri-seri sudah merupakan suatu hadiah tersendiri bagi kita sesama teman kerja dalam berinteraksi. Kompetisi dan kooperatif. Kompetisi di sini bukan kompetisi untuk mendapatkan hadiah, tapi kompetisi ini digunakan untuk memotivasi kita, sedangkan kooperatif adalah cara kita untuk mengadakan relasi dan bekerja sama dengan rekan kerja yang lain untuk mencapai tujuan bersama. Adapun alat yang tidak langsungnya yaitu yang seperti koreksi dan pengawasan. Diketahui bahwa beberapa lingkungan atau sosial seseorang memiliki sifat pelupa, lekas melupakan larangan-larangan atau perintah yang baru saja diberikan. Oleh sebab itu, sebelum kesalahan itu berlangsung cukup jauh, maka harus ada koreksi dan pengawasan. Larangan atau sejenisnya. Ini merupakan usaha yang tegas dalam menghentikan perbuatan-perbuatan yang salah. Alat ini bertujuan untuk membentuk kedisiplinan, hukuman, dan sejenisnya. Setelah larangan dan sejenisnya telah diberikan, tapi masih dilanggar, maka tibalah masa hukuman. Hukuman tidak perlu hukuman yang berhubungan dengan badan. Hukuman bisa berupa rasa tidak enak atau hal yang bisa menghilangkan rasa perhatian dan kasih sayang.
Bentuk-bentuk dari kebiasaan. Yang pertama yaitu ada kegiatan rutin. Kegiatan rutin yang dilakukan oleh setiap orang pada setiap harinya, seperti berbasis berdoa, membaca, dan sebagainya. Kegiatan spontan yaitu kegiatan yang dilakukan secara spontanitas, seperti meminta tolong, menawarkan bantuan, dan menjenguk teman, dan lain-lain. Pemberian teladan. Kegiatan yang dilakukan untuk memberi teladan atau contoh kepada orang lain, baik teman maupun sosial di sekitar kita, seperti budaya hidup, disiplin, sopan santun dalam berperilaku dan berkata. Keempat yaitu kegiatan terprogram, yaitu kegiatan yang dilaksanakan secara bertahap sesuai jadwal yang telah ditentukan. Kegiatan ini meliputi kegiatan yang terprogram dalam kegiatan pembelajaran dan lain-lain. Kelebihan dari kita mempelajari suatu atau membiasakan sesuatu yaitu yang pertama dapat menghemat tenaga dan waktu dengan baik. Yang kedua yaitu pembiasaan tidak hanya berkaitan dengan aspek lahiriah tapi juga berhubungan dengan aspek batiniah. Pembiasaan dalam sejarah tercatat sebagai metode yang paling berhasil dalam pembentukan kepribadian anak didik. Kekurangannya yaitu pada suatu kebiasaan bisa membutuhkan tenaga seseorang yang benar-benar bisa dijadikan contoh atau role model, teladan bagi kita sendiri. Yang kedua yaitu membutuhkan seseorang juga yang dapat mengaplikasikan teori atau kebiasaan dengan kenyataan-kenyataan atau praktek nilai-nilai yang telah disampaikan. Oke, jadi sekian dulu video kali ini terkait materi pembiasaan ini. Semoga bisa diterapkan di lingkungan kerja kita untuk budaya-budaya yang lebih baik, dan memang belum pernah ada di tempat lingkungan kita, bisa kita terapkan selagi kita mampu dan bisa merubah menjadi lebih baik. Terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.